Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka. Setelah terdapat cukup bukti, pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, ya ada itu intervensi jauh ini, tapi kita nggak tahu esok hari. Di samping itu, saudara, lembaga survei Safa Mujadi Research and Consulting merilis hasil survei calon presiden 2024. Hasilnya, nama Ganjar Pranowo berada di urutan teratas, mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Terlibat nggak ya Plate jadi tersangka nggak ya sampai akhirnya jadi tersangka? Nasdem dihadapkan pada beberapa pilihan sulit. Mungkin bisa akan menarik semua 3 menterinya dari kabinet. Koalisi itu juga ada Prabowo Subianto. Kenapa Gerindra enggak dimusuhi kayak Nasdem? Ini semata-mata karena mengusung Anies Baswedan. Mungkin dianggap kompetitor yang bisa masuk di putaran kedua. Di luar dari memang Johnny Plate jadi tersangka. Kenapa Pak Jokowi masih meliuk-liuk? Karena kalau secara kepartaian kan jelas dari PDIP. Harusnya satu komando dong. Dalam situasi yang tidak pasti seperti itu, sebagai petahana, tentu Pak Jokowi akan memilih posisi yang aman. Livy on Point. Di Livy on Point kita akan bahas soal penetapan tersangka Johnny Plate. Ini adalah Menkominfo dari Partai Nasdem yang sebelumnya ini sudah didesas-desuskan terlibat dengan kasus BTS 4G Kominfo. Yang kemudian jadi pertanyaan bukan soal penetapan Plate-nya, tapi apakah setelah penetapan Johnny Plate yang notabene dari Nasdem, ini akan mengubah peta komposisi partai koalisi di kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Kali ini bersama dengan Arya Fernandes dari CSIS. Hai Mas Arya. Hai Livy. Thank you for coming. Makasih. Aku mau nanya pertama-tama soal yang paling hot dulu deh, soal penetapan Menkominfo Johnny Plate jadi tersangka BTS 4G. Gimana nih Mas ngelihat ini? Ini kan sebenarnya sudah lama. Terlibat nggak ya Plate jadi tersangka nggak ya sampai akhirnya hari ini jadi tersangka? Kalau Mas sendiri ngelihatnya gimana? Pertama tentu Nasdem dihadapkan pada beberapa pilihan sulit ya. Apakah akan menarik mundur semua anggota kabinetnya dari koalisi, atau Nasdem menyerahkan posisi Kominfo untuk direshuffle dengan tetap mempertahankan posisi 2 menteri lainnya. Nah, pilihan yang lain yang harus diambil Nasdem adalah bagaimana Nasdem melakukan recovery secara politik, melakukan rebranding ya, dan memitigasi efek yang mungkin bisa timbul dari pasca penetapan tersangka ini. Nah, saya kira di antara pilihan-pilihan yang sulit itu, apakah Nasdem, skenario pertama, Nasdem mungkin bisa akan menarik semua 3 menterinya dari kabinet, artinya Nasdem berada di luar pemerintahan, atau Nasdem bisa menempuh skenario kedua, itu tetap berada di kabinet, tetapi dapat legowo kalau misalnya posisi Kominfo tidak diberikan lagi kepada Nasdem. Oke, Mas Arya, ini kalau kita lihat memang sebegitu di luar dari memang Johnny Plate jadi tersangka, itu kan kasus hukum. Itu kita pisahkan dulu. Tapi secara kasus politik sebelum Plate jadi tersangka, kita kan sudah tahu bahwa udah disharmonisasi antara Nasdem dan juga koalisi pemerintahan Jokowi, khususnya dengan Pak Jokowi. Ini semata-mata karena mengusung Anies Baswedan. Dugaan saya, persepsi Nasdem soal kepemimpinan nasional ke depan, saya melihat ada 2 arah yang berbeda dengan Pak Jokowi. Nasdem menginginkan adanya calon yang dapat punya satu visi dengan Nasdem, Partai Nasdem. Sementara di arah yang lain, Pak Jokowi juga punya preferensi politik yang berbeda. Sehingga 2 arah ini nggak ketemu gitu. Jadi posisinya kemudian belakang-membelakangi, ya. Nasdem berada di jalur yang lain, sementara Pak Jokowi berada di jalur yang lain. Mas Arya, emang apa yang salah ketika misalnya kita bicara soal koalisi itu kan kalau menurut versi kawan-kawan Nasdem, ya kita koalisi dari awal ya selesai di 2024, tapi masalah 2024 ke depan itu kan kita masing-masing gitu kan, nggak jadi masalah seharusnya. Tapi kenapa kemudian itu sekarang jadi masalah? Saya kira memang mungkin juga dugaan saya karena ada beberapa isu-isu strategis yang mungkin Pak Anies berbeda sikap dengan Pak Jokowi pada isu-isu strategis.
Dan itu membuat mungkin pemerintah merasa kurang nyaman dari sisi Pak Jokowinya, merasa kurang nyaman, sehingga pilihan untuk dan itu mendorong juga akhirnya terdapat gestur-gestur politik dan manuver-manuver politik yang dilakukan oleh presiden itu terlihat sekali ada perbedaan dengan apa yang ingin ditawarkan oleh Partai Nasdem. Yeah. Memang dari sisi koalisi tentu presiden sebagai kepala negara dengan kepala pemerintahan tentu tidak bisa juga mendorong partai-partai untuk satu suara dengan presiden, karena partai tentu punya preferensinya sendiri. Tetapi karena sekarang pemerintah sedang fokus pada beberapa isu-isu strategis ya, dan tentu juga Pak Jokowi punya kepentingan juga untuk misalnya memastikan program-program pemerintahan berikutnya itu inline dengan apa yang dilakukan sekarang. Itu yang membuat saya kira baik Nasdem dengan Pak Jokowi memilih untuk pisah jalan secara baik-baik. Tapi kayaknya nggak baik-baik deh, Mas. Ya, tapi saya kira mereka sudah pada posisi sadar bahwa mereka punya preferensi yang berbeda. Nasdem punya preferensi kepada koalisi perubahan yang mengusung Pak Anies, sementara Pak Jokowi punya preferensi politik yang juga yang berbeda. Ya. Pak Jokowi dengan partainya kan sudah memilih Ganjar Pranowo. Tapi di situ kan di koalisi itu juga ada Prabowo Subianto yang bukan bagian dari PDI Perjuangan. Bukan suaranya Pak Jokowi, bisa dikatakan kalau memang Pak Jokowi satu inline ya, satu suara dengan PDIP. Ya terus kenapa Gerindra enggak dimusuhi kayak Nasdem? Kenapa cuma Nasdem? Apakah karena Anies Baswedan ya, Mas Arya? Ya, sekarang kan situasinya politik kita, terutama Pilpres sangat kompetitif ya. Kita nggak bisa prediksi siapa yang akan menang, karena margin atau selisih antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo dengan Pak Anies itu kan tipis sekali. Dan dengan situasi yang sangat kompetitif dan fluktuatif itu, tentu Presiden nggak bisa mutusin, belum mengetahui siapa yang akan menang. Dan dengan posisi seperti itu, Pilpres kita akan berlangsung dalam 2 putaran. Nah, bayangkan seorang petahana, beliau mengontrol 80% kursi di DPR, approval ratingnya tinggi, tidak pernah di bawah angka 60% gitu ya. Sekarang di survei-survei yang dirilis terakhir sudah hampir menyentuh angka 80%. Dan publik juga puas pada program-program pemerintahan, publik trust pada Pak Jokowi. Pak Jokowi merasa beliau masih bisa atau punya kendali pada sejumlah partai dan di atas angin ya sekarang. Relawan. Itu beliau akan berpikir, wah, dengan posisi yang powerful itu akan kemana diberikan dukungan beliau. Di saat beliau belum bisa pastikan siapa yang menang. Makanya sekarang posisinya beliau akan meliuk-liuk aja tuh di antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Nah, bagaimana dengan Pak Anies? Pak Anies tentu dalam posisi yang kompetitif ya, dan situasi di mana publik yang susah diprediksi. Tentu dan kita lihat di survei juga tren Pak Anies itu kan juga mulai mengalami kenaikan meskipun sekarang mengalami stagnasi. Mungkin dianggap kompetitor yang bisa masuk di putaran kedua. Itu yang membuat saya kira Pak Jokowi memberikan perhatian betul pada Pilpres ini. Aku mau geser sedikit ngomongin soal beberapa lembaga survei yang rilis hasil survei belakangan. Sedikit aja Mas Arya. Ini terakhir kan kalau aku lihat datanya tuh dari SMRC ya. Kalau di situ kan dibilang tren elektabilitas Ganjar Pranowo itu naik, sementara Prabowo itu meningkat tipis, tapi kemudian Anies Baswedan itu turun. Surveinya tuh 30 April sampai 7 Mei. 7 Mei. Betul. Nah, ini ngebaca tren ini gimana nih Mas? Kalau menurut Mas, ini apakah kemudian memang setelah Ganjar ini diusung oleh PDIP secara resmi, otomatis memang sekarang keraguan-keraguan terhadap Ganjar yang dulu dianggap dia naik nggak ya, dia akan maju nggak ya di Pilpres, sekarang kan sudah dipastikan confirm akan naik lewat PDIP. Ini kemudian yang membuat elektabilitas Ganjar naik atau gimana? Saya kira posisi elektabilitas kandidat itu akan dinamis. Dia dipengaruhi oleh public mood apa yang terjadi saat isu itu.
Yang kedua, dia dipengaruhi oleh pergerakan-pergerakan politik kandidat. Dan yang ketiga, dia dipengaruhi oleh faktor X, terutama endorsement Pak Jokowi. Nah, itu seberapa pengaruh tuh endorsement Pak Jokowi untuk mendompleng suara atau meningkatkan elektabilitas? Untuk jangka pendek saya kira punya pengaruh ya. Misalnya ketika Pak Jokowi mengendorse Pak Ganjar atau Pak Prabowo, itu terjadi kenaikan. Atau misalnya ketika dinamisasi itu terjadi karena ada mood publik yang berubah. Misalnya ketika publik misalnya nggak setuju dengan kebijakan PDIP dan Pak Ganjar yang menolak U20, langsung Pak Ganjar drop ya. Tapi ketika ada deklarasi langsung naik lagi. Begitu juga Pak Prabowo ketika di endorse sama Pak Jokowi mengalami kenaikan. Ketika Pak Anies deklarasi, tiga partai deklarasi langsung naik. Jadi memang situasi akan berubah dengan cepat, ya, tergantung dorongan internal dan eksternal yang dilakukan oleh kandidat. Jadi kita masih perubahan-perubahan ini masih akan dinamis. Mungkin nanti kalau Kompas survei kita nggak tahu hasilnya akan bagaimana ya. Jadi tapi saya kira ke depan kita belum bisa prediksi dengan seksama siapa yang akan bisa menang. Kalau datanya SMRC kan disebut pemilih Jokowi itu gesernya ke Ganjar. Katanya, kalau menurut hasil survei. Emang seberapa signifikan sih pengaruh dukungan Jokowi untuk kemudian memperkuat elektabilitas, memenangkan kontestasi? Dalam jangka pendek, saya kira dia punya pengaruh. Tapi once ketika kandidat sudah definitif, terutama pasangan Capres dan Cawapres, di kubunya Pak Ganjar, di kubunya Pak Prabowo, di kubunya Pak Anies, saya kira pengaruh Pak Jokowi akan mengalami penurunan. Sekarang karena situasinya belum pasti soal pasangan yang definitif ya dan koalisi yang definitif, publik masih lihat pengaruh Pak Jokowi itu jadi nilai penting. Ketika sudah definitif, tentu masih akan tetap ada pengaruhnya karena Pak Jokowi punya basis pemilih yang loyal, tapi pengaruhnya saya kira akan melemah. Mas Arya, kalau prediksi Anda ini akan ada 3 pasang kah atau hanya 2 pasang? Dugaan saya sementara ini kemungkinan besar akan 3 pasang. Karena kemungkinan untuk menjadi 2 pasang semakin probability-nya semakin mengecil. Kecil ya? Terutama dari sisi kandidat ya. Kandidat Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu sepertinya sulit sekali untuk bersatu karena keduanya punya keinginan untuk maju. Jadi dan juga usaha misalnya dari beberapa partai untuk mendorong 2 pasang itu juga mengalami mengalami persoalan. Pecahan koalisinya akan kemana? Saya kira sekarang kalau untuk koalisi PDIP P3 udah. PDIP P3 saya nggak tahu tapi dugaan saya mungkin iya, Golkar bisa ke Gerindra, ke Pak Prabowo ya, koalisi perubahan tetap. PDIP ya bisa sama PAN, belum tentu ya. Belum tentu, justru PAN akan geser ke sana. Kenapa gitu? Ya jadi kan sekarang yang masih belum jelas itu kan PAN dan Golkar ya. PAN sama Golkar. Golkar sepertinya kan sudah lebih akrab Golkar sepertinya lebih Golkar sepertinya akan potensinya ke Gerindra sepertinya lebih besar dibandingkan potensinya ke PDI Perjuangan. PAN saya kira akan ikut Pak Jokowi. PAN ikut Pak Jokowi, berarti PAN kira-kira akan ke P3 dan PDIP, kemudian Golkar, PKB dan Gerindra. Belum tahu, Pak Jokowi masih milik liuk. Oh, Pak Jokowi kayaknya masih belum pasti ya di antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Itu pertanyaan terakhir saya. Kenapa Pak Jokowi masih meliuk-liuk? Karena kalau secara kepartaian kan jelas dari PDIP. Harusnya satu komando dong. Ketika PDIP udah bilang Ganjar Pranowo, artinya Pak Jokowi dan suara pendukung Jokowi langsung geser ke Pak Ganjar. Tapi nggak demikian. Kenapa begitu ya? Karena belum bisa dipastikan siapa yang akan menang. Belum bisa dipastikan apakah yang menang itu Pak Ganjar, apakah yang akan menang Pak Prabowo atau Pak Anies. Dalam situasi yang tidak pasti seperti itu, sebagai petahana, tentu Pak Jokowi akan memilih posisi yang aman. Sama jawaban kita, aman. Karena bagaimanapun keberlangsungan 10 tahun pemerintahannya harus berlangsung.
Oke Mas Arya, thank you for coming. Ya, Terima kasih udah datang di Livi On Point. Itu dia tadi obrolan saya dengan Arya Fernandes dari CSIS. Kita ketemu lagi di Livi On Point selanjutnya. Sampai jumpa. Livi On Point.